Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 16 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merdeka Berkali-kali. Merdeka Berkali-kali. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kemerdekaan itu harus dilakukan setiap hari, sehingga kemerdekaan tidak terjadi sekali, namun terjadi berkali-kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ditanya kapan kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita akan menjawab 17 Agustus 1945. Apakah kita boleh merdeka berkali-kali atau cukup satu kali saja? Sahabat seperjalanan, kemerdekaan secara pengakuan dan juga pernyataan kepada dunia memang satu kali. Namun setelah itu akan ada berbagai macam penjajahan yang terjadi yang harus kita terus merdeka berkali-kali. Sekalipun penjajahnya bukan lagi Belanda, bukan lagi Portugis, bukan lagi Jepang, bukan lagi Inggris, tapi penjajahan itu bisa terjadi oleh sifat-sifat manusia lama yang ada dalam setiap diri kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan? Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Alkitab mengajarkan janganlah menjadi orang merdeka, namun dikatakan menyalahgunaan kemerdekaan. Sewaktu kemerdekaan disalahgunakan, maka kita sedang kembali ke dalam penjajahan. Siapa yang menjajah kita? Alkitab mengatakan yaitu kejahatan-kejahatan mereka. Sifat-sifat jahat yang ada di dalam diri manusia. Kita sudah memiliki sebuah pemahaman dan nilai kebangsaan bahwa penjajahan di muka bumi ini itu harus ditiadakan. Sahabat seperjalanan, demikian juga penjajahan di atas hidup kita oleh oknum-oknum, oleh kekuasaan-kekuasaan yang di luar diri kita, termasuk di dalam diri sahabat seperjalanan, tidak boleh lagi kemudian menginjak kehidupan kita. Yesus sudah memerdekakan kita sewaktu kita lahir baru dan percaya kepada Yesus. Maka itu kemerdekaan yang terjadi sama dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun setelah itu, apakah kemudian manusia lama kita itu secara langsung dan otomatis hilang dari kehidupan kita? Tidak. Setiap kita akan terus berjuang. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan memberikan duri dalam daging. Duri dalam daging adalah sebuah persoalan dalam hidup kita. Namun kita ada persoalan yang jauh lebih besar daripada bagaimana mencabut duri dalam daging. Tapi bagaimana tidak pernah mengizinkan ada penjajahan melalui kejahatan dan dosa yang kita perbuat di atas hidup kita, yang pada akhirnya akan berdampak kepada orang-orang lain. Sehingga sahabat seperjalanan, kita harus merdeka berkali-kali. Sewaktu Tuhan Yesus sudah mencabut maut, dosa di dalam diri kita, semuanya bersih total, tanpa ada sisa. Maut tidak ada lagi. Namun sebagai orang percaya kita tetap masih bisa berbuat dosa. Namun kita terus berjuang setiap hari agar kehidupan kita ada di dalam kekudusan dan ada di dalam kemerdekaan. Maka kemerdekaan tidak cukup hanya satu kali seumur hidup, namun setiap hari kita harus merdeka. Bagaimana kita menjaga mulut kita agar mulut kita tidak dijajah oleh kejahatan, sehingga kata-kata yang terucap dari mulut kita adalah kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk.
Bagaimana kita menggunakan mata kita agar tidak diinjak dan dijajah oleh dosa, diperbudak oleh kejahatan. Maka kita harus merdekakan mata kita menjadi mata yang dikuduskan oleh Allah, pikiran yang dikuduskan oleh Tuhan, hati yang dikuduskan oleh Tuhan, perasaan yang dikuduskan oleh Tuhan, langkah kaki yang kita lakukan perjalanan dikuduskan oleh Allah. Tangan, apapun yang kita perbuat lewat tangan kita dikuduskan oleh Allah. Sewaktu kita terus berjuang seperti demikian, maka sahabat perjalanan, kita mengalami kemerdekaan berkali-kali. Kita tahu bahwa penjajahan itu tidak ada yang menyenangkan. Penjajahan itu membawa penderitaan. Penjajahan itu membawa kematian. Penjajahan itu menjadikan kemiskinan. Penjajahan itu membodohkan kita. Dan penjajahan itu menginjak menginjak harga diri sebagai negara. Sahabat seperjalanan, kalau kejahatan masih ada di dalam diri kita, maka yang kita hasilkan adalah penjajahan. Kita menjajah diri sendiri, kita menjajah orang lain, dan kita hidup diperbudak oleh kejahatan, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis. Dengan demikian sahabat seperjalanan, maukah kita seperti yang firman Tuhan katakan, agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan, dan agar kita jangan sampai diselubungi oleh kejahatan-kejahatan. Tetapi Tuhan memanggil kita, hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan hidup sebagai hamba dosa. Hiduplah sebagai orang merdeka, jangan hidup sebagai orang yang terjajah. Orang yang hidupnya merdeka, dia akan merdeka hidupnya dari dosa. Dia akan hidup dalam kebenaran. Hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya dipenuhi dengan iman, hidupnya penuh dengan sikap optimis. Hidupnya itu membawa aura positif kepada orang lain. Hidupnya itu memberikan jalan kepada orang lain, bukan menyesatkan atau membutuhkan kehidupan orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas kasus terbaru tidak ada penjajahan, namun kita menyaksikan bagaimana antara aparat dengan aparat terjadinya penembakan kepada yang sesungguhnya adalah alat negara yang harus menjaga keamanan, memakai senjatanya, namun dipakai untuk membunuh rekannya sendiri. Saya tidak sebutkan peristiwa seperti apa. Sahabat seperjalanan sudah lebih tahu karena sudah mendengar banyak berita. Artinya sahabat seperjalanan, kalau kita punya pistol di tangan kita, sangat tergantung kita akan pakai menjadi kebaikan atau pistol ini justru mencelakakan orang lain. Demikian juga dengan kemerdekaan. Kemerdekaan ini kita akan pakai menjadikan berkat buat diri sendiri, berkat buat orang lain, atau mencelakakan orang lain, atau melakukan kejahatan yang seperti firman Tuhan katakan. Kemerdekaan yang diberi justru disalahgunakan, kemudian melakukan kejahatan-kejahatan yang pada akhirnya kita menjadi budak kembali, kita menjadi terjajah kembali, dan bukan sebagai orang merdeka. Firman Tuhan berkata, biarlah kita hidup seperti seorang hamba Allah, yang hidupnya sebagai hamba Allah, yang hidupnya diubahkan, yang hidupnya dimenangkan. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang agar hidup kita mengalami kemerdekaan berkali-kali di dalam Kristus, agar sungguh hidup kita menjadi hidup yang membawa terang sinar kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang memanggil kami agar kami mengalami kemerdekaan berkali-kali. Sepanjang hidup kami sebagai orang-orang merdeka yang hidup dalam kekudusan dan bukan hidup dalam kejahatan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita menjadi pribadi yang merdeka berkali-kali, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.